Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang berpikir komputasional. Saya sangat senang dapat mempresentasikan materi berpikir komputasional di hadapan Anda semua. Materi ini sangat penting untuk memahami cara kerja komputer dan mengembangkan kemampuan berpikir secara logis. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang konsep dasar berpikir komputasional serta cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita liput bersama. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai berpikir komputasional. Sebelum masuk ke materi, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Najwa Di Oktavia, kelas 10 MPLB 2 SMK Negeri 2 Semarang. Hobi saya yaitu memasak dan membaca novel. Moto hidup saya, keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan ialah milik mereka yang senantiasa berusaha. B.J. Habibie. Selanjutnya, saya akan memaparkan visi saya. Visi saya yaitu menjadikan sumber belajar yang efektif dan menarik untuk mengembangkan kemampuan berpikir komputasional bagi siswa, sehingga mereka dapat menjadi problem solver yang inovatif dan kreatif. Selanjutnya, misi saya yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep berpikir komputasional. Yang kedua, mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Dan yang keempat, mengaplikasikan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang sistematis, logis, dan analitis untuk memecahkan suatu masalah kompleks dengan menggunakan konsep-konsep informatika seperti algoritma, data, dan komputasi. Nah, untuk mengetahui materi berpikir komputasional yang lebih dalam lagi, kita akan membahas 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama, ada pola berpikir. Yang kedua, pernyataan dan logika proporsi. Yang ketiga, logika matematika. Dan yang keempat, metode penalaran. Kita memasuki pilar yang pertama, yaitu pola berpikir. Pola berpikir adalah cara berpikir yang sistematis, logis, dan analitis untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Selanjutnya, langkah-langkah pola berpikir. Yang pertama, analisis, yaitu membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah diatur. Yang kedua, desain, membuat rencana atau solusi untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, algoritma, yaitu membuat langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat adalah pengujian. Nah, di sini kita akan menguji nih teman-teman, apakah solusi yang sudah kita buat itu sudah benar-benar efektif dan efisien. Selanjutnya, kita memasuki pilar yang kedua, yaitu pernyataan dan logika proporsi. Pernyataan sendiri adalah kalimat yang dapat dinilai benar atau salah. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, itu benar. Contoh yang kedua, 2 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, itu salah. Selanjutnya, logika proporsi. Logika proporsi sendiri adalah sistem logika yang digunakan untuk pernyataan yang lebih kompleks menggunakan operator logika. Operator logika yang utama ada 3. Yang pertama, ada not, yaitu membalik nilai kebenaran. Yang kedua, and, benar jika kedua pernyataan benar. Yang ketiga, or, benar jika salah satu atau kedua pernyataan benar. Nah, selanjutnya kita mulai memasuki pilar yang ketiga nih teman-teman, yaitu logika matematika. Logika matematika adalah cabang ilmu yang menggabungkan antara logika matematika dan informatika. Komponen logika matematika. Yang pertama ada not, negasi, membalik nilai kebenaran. Contohnya, not hujan menjadi tidak hujan. Yang kedua ada and, konjungsi, benar jika kedua pernyataan benar. Contohnya, hujan and dingin menjadi hujan dan dingin.
Yang ketiga ada or, disjungsi, benar jika salah satu atau kedua pernyataan benar. Contohnya, hujan or dingin menjadi hujan atau dingin. Yang keempat ada implikasi, yaitu jika P maka Q. Contohnya, jika hujan maka jalan basah. Yang kelima, biimplikasi, yaitu P jika dan hanya jika Q. Contohnya, hujan jika dan hanya jika jalan basah. Selanjutnya, pilar yang keempat yaitu metode penalaran. Metode penalaran adalah proses berpikir yang sistematis dan logis untuk mencapai kesimpulan dan membuat keputusan. Nah, berikut cara metode penalaran yang bisa kita terapkan untuk keseharian kita. Yang pertama ada deduktif, yaitu metode penalaran yang menggunakan premis-premis yang sudah diketahui untuk mencapai kesimpulan yang pasti. Yang kedua, induktif, yaitu metode penalaran yang menggunakan observasi dan pengalaman untuk membuat kesimpulan yang kemungkinan besar benar. Yang ketiga, abduktif, yaitu kombinasi antara induktif dan deduktif untuk mencapai kesimpulan yang lebih akurat. Selanjutnya nih guys, ternyata berpikir komputasional juga dapat dilakukan tanpa menggunakan komputer dan tanpa internet loh. Sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membuat rencana perjalanan. Yang kedua, mengatur waktu belajar. Yang ketiga, membuat budget. Dan yang keempat yaitu mengatur kegiatan sehari-hari. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Cukup sekian presentasi dari saya. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat namun kenangannya melekat. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.